Bismillahirrahmanirrahim. Kan saya bapak udah tua. Ya. Jadi suami umur berapa? 61. Saya 65, 66. 66. Kayaknya sih umur segitu beres semuanya. Tapi sekarang mulai coba. Sekarang gini Bu, kan yang tahu ilmu RDAE ibu, Iya. suami kan nggak tahu. Lebih baik ibu aja yang meraktekin, kayak saya nih sama Yulia nih. Yulia kan nggak tahu ilmu RDAE, jadi yang meraktekin saya aja. Yulia terima beres. Apa tuh yang saya lakukan? Bikin takjub Allah. Bikin takjub Allah tuh salah satunya apa sih? Ibadah ekstrim boleh. Sedekah ekstrim kalau ada uang. Atau kalau yang paling gampang banget, tidak boleh mengeluh sedikit pun. Itu saya masih ngeluh. Iya, coba Bu jangan ngeluh. Jadi di Al-Quran tuh ada ayatnya. Orang yang angkat tangan kepada Allah, bermuhajat kepada Allah, mohon sama Allah, itu Allahnya malu kalau nggak ngabulin. Jadi kalau kita nih bermuhajat, minta sama Allah, bukan, tapi bersyukur sama Allah. Itu kalau Allah nggak ngabulin, itu malu Allah. Jadi pasti dikabulin. Tapi kan kita enggak. Bos dari mana? Oh iya cepetan nih terangin. Saya itu nggak istiqomah, kita jangan istiqomah, nggak istiqomah. Sekarang gini, ibu ibadah ekstrim susah, nggak usah dikerjain. Sedekah ekstrim harus ada duitnya, ibu nggak usah. Kamu duduk situ dulu. Nah, ketiga, ibu tinggal meraktekin ilmu RDAE. Tangannya ke atas coba, dasarnya apa? Ayatnya, hadisnya. Jadi ada hadisnya Bu, untuk kita pasti dikabulkan Allah. Kata Nabi, Allah itu malu melihat hambanya kedua tangannya mohon hajat kepada Allah, sementara Allah tidak mengabulkan. Malu. Atau mungkin belum gitu. Ini juga sering doa, tapi mungkin belum dikabulkan. Bukan belum dikabulin, karena ibu minta, ke Allahnya minta. Jangan minta. Terima kasih Allah, terima kasih. Hari ini saya dapat uang 5 juta, terima kasih Allah. Padahal belum. Tapi kan kita enggak. Allah, gimana nih? Udah jatuh tempo. Laduh. Allah gimana nih? Kalau debt collector ngebel terus nih. Laduh. Nggak mau saya maunya terima kasih Allah, terima kasih. Allah udah kabulin saya dapat uang 5 juta hari ini. Padahal belum. Ayatnya begitu. Ulangi lagi. Hadisnya. Nabi memberi motivasi kita untuk yakin bahwa hajat kita pasti dikabulkan Allah. Nabi menyampaikannya kepada kita itu, Allah itu malu melihat hambanya memohon hajatnya kepada Allah, sementara Allah belum mengabulkan. Allah malu kalau tidak mengabulkan hajat kita. Maka harus optimis. Jadi Allah malu. Kan kalau ibu ibadah ekstrim nggak mungkin, karena baca Quran 12 juz. Kalau sedekah ekstrim nggak mungkin lagi, karena kita lagi nggak punya uang. Kenapa nggak pakai tadi? Bermuhajat kepada Allah. Tapi harus diawali dengan kata-kata terima kasih Allah, terima kasih. Terima kasih Allah, terima kasih. Cicilan saya mobil yang 49. Itu mobil apa yang di Expander. Nah, ibu leasingnya kemana? Ke ACC. Nah tuh, ini kan sekarang bulan April. Yang belum dibayar bulan apa? Kalau belum September, pasti dibayar terus. Hah? Dibayar terus sampai akhir bulan. Nah, Septembernya kan 14. 14 bulan April.
belum dibayar terus sampai akhir bulan itu dibayar terus. Ditelepon terus sama debt kolektor ya? Sama apa satu dari pusat juga dibayar. Hah? Dari pusat juga ngebayar, dari pusat juga ngebayar. Ada kan nih Pak, masih bulan April. Gitu. Bukan lewat 3 bulan, 4 bulan, bukan. Itu begitu dan juga aneh banget. Kalau nggak balikin mobilnya, ada kan mobilnya. Oh. Yang sih kan bapak kan digadein lagi mobilnya itu. Gadein lagi. Oh, sama suami digadein lagi. Aduh. Dapat berapa digadein sama suami? Waktu butuh uang 30 juta. Dikasih temennya. Hah? Dikasih 30 juta, dikasih pinjam 30 juta. Untuk bikin kerugian usaha. Dikasih. Yang penting 30, nanti bayar 30 juta lagi gitu. Tambah berapa bulan lamanya nih. Nah, selama minjem 30 juta, mobil dipakai sama orang yang pakai duit 30 itu. Iya. Oh. Berarti kalau leasing nyari ke rumah ibu, mobilnya nggak ada dong? Nggak ada. Aduh. Kayak pusing. Ntar diperkarain gimana tuh? Kayak pusing banget lagi. Pusing banget. Kalau anak saya mau kawin lagi yang kecil. Ada mau kawin. Yang kecil? Yang dedeknya. Yang anak si Epa mau kawin nanti. Adiknya? Pusing banget kayak bapaknya minta ke Allah, minta ke Allah. Tapi bukan mintanya begini Bu. Allah, itu jatuhnya udah ngeluh. Terima kasih Allah, terima kasih. Cicilan mobil saya bulan ini sudah lunas. Begitu, cicilan mobil saya bulan ini sudah lunas. Terima kasih Allah. Begitu, padahal belum lunas. Tapi kan kalau kayak lihat nih, gimana hajat ibu mau cepat terkabul? Karena kan ibu yang di sini pikiran. Jadi kalau orang bilang keyakinan kalah sama pikiran. Kalah sama karat. Jadi karat nih kalah. Besi itu kalah, bukan kalah di gergaji, tapi kalah sama karat. Jadi keyakinan kalah sama pikiran. Jadi Bu nggak boleh banyak mikir. Tapi kan kalau saya bilang Bu jangan banyak mikir, nggak bisa juga dong. Banyak pikir. Oh, di mobil digadein sama suami tercinta 30 juta. Terus yang ngasih duit 30 jutanya pakai mobil ibu. Iya. Makanya dia punya mobil. Tambah lagi sekarang rumahnya di rumah saya. Hah? Rumah digadein. Rumah digadein. Rumah Iya. sama suami. Iya. Digadein kemana sama suami? Ke BPR. Aduh, ke BPR. Kamu punya lagi. Dia buat. Dan gitu tapi udah gimana uangnya nggak ada dari mana? Kata suami. Yang itu pusing dan begitu. Cuma digadein. Malah kan ditagih nih. Terpelatih 3 bulan. Kalau mama nggak tiap bulan tadi, terus dia lagi. Apa? Nggak pernah tegur. BPR Bu nggak bakal ditegur nanti. Dia di top up, tapi top upnya senilai bunga pinjaman untuk bayar cicilan doang. Jadi nggak ada lebihnya. Nah, nanti ibu misalkan pinjaman ibu 300. Ibu belum bayar 3 bulan. Sebulannya berapa? 6 juta. 6 juta. Nanti di top upnya 30 juta. Jadi selama 5 bulan buat bayar cicilan doang. Nggak ada manfaatnya banget. Jadi kan pinjaman kita jadi nambah lagi tuh. 360 juta, 330 juta. Jadi ntar di top up lagi bayar cicilannya doang. Top up lagi. Begitu BPR Bu. Ntar kalau kita udah ngunci, baru dah dilelang tuh galaknya tuh Bang. Kadang-kadang mau pasang pelang. Aduh. Untuk saya belak-belak dengan usaha. Dapat tuh bayaran sebulan dicicil. Jadi nggak diplang. Nggak diplang. Jadi suami nih sekarang nggak ada orderan nih sekarang. Nggak ada. Orang jadi kan dari lebaran jadi. Habis lebaran bapak
di Kalimantan oke, udah oke, tiba-tiba telepon Pak, kata Pak itu nggak ada, di sini bulan Oktober pusing kan usaha semua bulan Oktober Kalimantan, ND, terus di yang di apa yang dekat Sukabumi juga nanti nggak ada usaha jadi pusing. Ah. Gitu Mas Alwi, saya pusing, dia juga pusing sih tiap malam, stas, tapi nggak ada usahanya, kerja apa katanya. Oh. Barang-barang habis semua, mau ngelas gasnya nggak ada, mau itu ini nggak habis semua, saya aku gaji juga habis buat makan, jadi pusing dari sehari-hari gitu aja. Iya. Diajak kesini kemarin pas mau berangkat udah mau kesini dia. Iya. Pas berangkat ada orderan dari Sukabumi. Iya. Ke Sukabumi dari Sumedang. Iya. Tolongin sebentar bikin tapi nggak bisa udah. Nggak ini tuh jangan pagi salam aja. Iya. Ada order dikit lumayan lah sedikit gitu. Iya. Kan juga berapa juta. Karena terima kasih sih cuma bisa lumayan lah ada napas. Iya. Kalau ilmu RDAY Bu, kalau dasarnya nih ilmu RDAY, syaratnya tuh nggak boleh mikir, nggak boleh komen, sama nggak boleh ngeluh. Nah, tiga-tiganya ada di suami, ada di ibu. Nah, gimana nih ngilanginnya? Harusnya jalanin, syukurin, nikmatin. Tapi kan ibu nggak bisa. Gimana nggak mikir Ji orang jatuh tempo? Gimana nggak mikir Ji orang dibel-bel sama leasingnya? Gimana nggak mikir Ji? Ya bener juga sih. Tapi kan memang nggak boleh nih mikir. Gimana nih supaya nggak mikir, nggak komen, nggak ngeluh. Tapi jalanin, syukurin, nikmatin. Selama ibu masih mikir, nggak bisa, lama. Jadi ibu harus jalanin, syukurin, nikmatin. Jadi ibu nggak boleh mikir, komen, ngeluh. Ngeluhnya ada ayatnya yang ngeluhnya masih ada ngeluh kalau itu nggak jarang kami ini ngeluhnya ini. Ngeluhnya ini. Jadi gimana nih supaya nggak mikir, nggak komen, nggak ngeluh gimana? Makanya minta jalan keluar bagaimana cara? Minta jalan keluar bagaimana caranya supaya nggak mikir? Mesti ibu, kan ibu yang nanti dikabulin sama Allah. Jadi ibu yang mesti maksain. Kalau misalkan ditelepon sama leasing, pasti ada uangnya. Pasti ada uangnya. Pasti ada uangnya. Pasti ada. Tapi kan kita kebanyakan kalau ditelepon sama leasing kan udah pusing dulu. Iya. Aduh, mobilnya nggak ada. Aduh. Nah itu jatuhnya udah kena ngeluh, udah kena mikir, udah kena 2 pasal. Jadi sekarang ibu coba latihan, nggak boleh mikir, nggak boleh komen, nggak boleh ngeluh. Tapi jalanin, syukurin, nikmatin.